Mengenal sejarah kertas dan perkembangannya yang dimulai di Cina. Kertas adalah salah satu benda penting yang menentukan sejarah hidup manusia. Kertas memiliki peran dalam membantu menyebarkan sastra, literasi, membuat buku, topi, atau kemasan. Sangat pentingnya kertas, mari kita mengenal sejarah kertas yang dilansir dari sejumlah sumber. Menurut catatan, sejarah kertas dimulai pada 105 SM di Cina ketika ditemukan oleh Qasim Cailun dari istana dinasti Han Timur di Luoyang. Penemuan awal kertas itu tidaklah disengaja, setelah pakaian yang terbuat dari rami terlalu lama direndam saat dicuci. Memunculkan residu pakaian rami terbentuk di permukaan air, yang ketika diangkat bisa menjadi bahan baru yang berguna. Menurut sejumlah sumber sejarah Cina kuno, Cailun menyerahkan temuan barunya kepada Kaisar Hedi dari dinasti Han Timur, yang kemudian kita kenal sebagai kertas. Namun, sejarawan Venhua, 398-445M, mencatat bahwa sejarah kertas telah dimulai jauh sebelum penemuan dari Cailun, seperti yang dilansir dari Tougcho, 2019. Temuan arkeologis dari Cina Barat dan Tibet menunjukkan bahwa kertas ditemukan berabad-abad sebelumnya. Sejumlah arkeolog menemukan sampel kertas yang lebih kuno, beberapa di antaranya berasal dari 200 SM. Kertas kuno itu ditemukan di kota-kota jalur sutra di Dunhuang dan Khotan, serta di Tibet. Iklim kering di Dunhuang, Khotan, serta Tibet tersebut memungkinkan kertas kuno bertahan hingga 2000 tahun tanpa membusuk sepenuhnya. Baca juga, kurangi penggunaan kertas. Arab Saudi uji coba registrasi pernikahan lewat online. Beberapa dari kertas yang ditemukan tersebut bahkan memiliki tanda tinta di atasnya, membuktikan bahwa tinta ditemukan jauh lebih awal dari yang diperkirakan sejarawan. Seiring waktu dalam percobaan pembuatan kertas, digunakan beragam serat yang berbeda, untuk mendapatkan bahan termurah dengan kualitas terbaik pada akhir dinasti Han, 206-220M. Dalam prosesnya orang-orang melakukan percobaan dengan mencampur beberapa serat tanaman berbeda, seperti batang rumput, bahan nabati, rami, kulit pohon, dan bahkan kain perca. Rotan sempat menggantikan kertas rami sampai digantikan oleh serat bambu sebagai bahan baku paling umum dari abad ke-8 Masehi. Salah satu alasan penggantian rotan adalah karena permintaan kertas begitu besar, sehingga tanaman yang tumbuh lambat hampir musnah di beberapa wilayah di Cina. Sementara bambu tumbuh jauh lebih cepat daripada rami dan merupakan pilihan yang jauh lebih murah. Di dinasti Song, 960-1279M, teknik produksi kertas menjadi lebih baik dan bahan baku utamanya sekarang adalah kulit pohon murbei yang direbut. Kertas Cina berkualitas tinggi mulai diperdagangkan ke negara-negara asing di sepanjang jalur sutra. Sejarah kertas dalam perkembangan budaya Cina. Penemuan kertas sangat membantu penyebaran sastra dan literasi yang dimulai di Cina. Adanya kertas membuat buku lebih nyaman digunakan dan lebih murah. Para cendekiawan di Akademi Kekaisaran diberikan ribuan lembar kertas setiap bulan oleh pemerintah. Selanjutnya, kombinasi kuas, tinta, dan kertas akan menjadikan lukisan dan kaligrafi sebagai bidang seni terpenting di Cina selama 2 milenium berikutnya. Pada abad ke-8M, permintaan kertas meroket, terutama dari para cendekiawan dan kuil Buddha baik di Cina dan Korea. Pada abad ke-10M, ketika ada kebangkitan Neo-Konfusianisme, pencetakan buku-buku klasik Konfusianisme berkembang pesat. Dari abad ke-11 atau ke-12M, sejarah kertas merevolusi komunikasi dan tetap tidak tertandingi sebagai sarana untuk mengirim dan menyimpan informasi sampai ditemukannya komputer. Kertas sangat dihargai di masa Cina kuno, sehingga digunakan untuk membayar upeti dan pajak kepada negara selama dinasti Tang, 618-907M. Dinasti Tang juga memberlakukan kode warna pada penggunaan kertas, dengan kertas putih yang disediakan untuk dokumen hukum, kuning untuk tujuan pemerintah, dan biru untuk komunikasi dengan kuil Tao.
Selain untuk menulis dan buku, sejarah mencatat kertas juga digunakan untuk menghasilkan peta topografi dan militer dari dinasti Han dan seterusnya. Kegunaan lain dari kertas termasuk sebagai pembungkus untuk barang-barang halus, seperti obat-obatan dan teh. Kertas banyak juga digunakan untuk membuat topi, dikakukan untuk menjadi baju besi. Ada kasa kertas, spray, gorden, pakaian, dan akhirnya, uang. Kertas koran sejarah cikal bakal uang kertas sejarah kertas digunakan sebagai uang muncul selama dinasti Tang. Perkembangannya berawal dari pedagang yang mengandalkan dokumen kertas. Hal ini terutama terjadi pada pedagang teh, salah satu komoditas terlaris di Cina. Dokumen-dokumen kertas ini memungkinkan seorang pedagang untuk mengumpulkan pembayarannya di kas lokal manapun dan karenanya dikenal sebagai uang terbang. Bentuk uang kertas pertama sebenarnya tidak terlalu sukses, dan untuk transaksi yang lebih besar, pedagang masih lebih menyukai keamanan yang lebih besar dari perak batangan. Namun ide uang kertas dianggap cukup bagus, sehingga muncul kembali pada abad ke-11 dan ke-12 M. Pada abad ke-11 M di Provinsi Sichuan, penggunaan mata uang besi berat mengharuskan orang kaya untuk meninggalkan uang mereka di rumah simpanan negara yang lebih aman. Sekitar 1023 M, untuk menunjukkan uang yang mereka simpan, orang-orang diberikan sertifikat kertas oleh pemerintah dinasti Song. Sertifikat kertas ini juga dapat digunakan dalam transaksi, daripada memindahkan koin secara fisik. Pada abad ke-12 M, para pedagang di tempat lain di Cina kembali menggunakan kwitansi kertas yang lebih nyaman untuk transaksi mereka daripada kantong-kantong koin yang berat. Pada gilirannya mengarah pada perkembangan uang kertas sekitar 1120 M, ketika pemerintah Cina memonopoli penerbitan tanda terima barang, yang pada dasarnya menciptakan uang kertas pertama di dunia. Sejarah mencatat, peredaran luas uang kertas yang dapat diandalkan baru menjadi kenyataan pada 1866 M, ketika dikeluarkan oleh Bank Hong Kong dan Shanghai. Sejarah kertas di Korea melansir Tougcho, pada 500-an M, pengrajin di semenanjung Korea diketahui sudah mulai membuat kertas menggunakan banyak bahan yang sama dengan pembuat kertas di Cina. Orang Korea juga menggunakan jerami padi dan rumput laut, memperluas jenis serat yang tersedia untuk produksi kertas. Adopsi awal kertas ini juga memicu inovasi Korea dalam percetakan. Sekitar tahun 610 M, menurut legenda, biksu Buddha Korea Doncho memperkenalkan pembuatan kertas ke Istana Kaisar Kotoku di Jepang. Teknologi pembuatan kertas juga menyebar ke barat melalui Tibet dan kemudian ke selatan menuju India. Sejarah kertas di Timur Tengah dan Eropa. Sejarah kertas di Timur Tengah dimulai pada 751 M, ketika tentara dinasti Tang Cina dan Kekaisaran Abbasiyah Arab yang terus bentrok dalam pertempuran Sungai Talas, di tempat yang sekarang disebut Kirgistan. Dalam pertempuran tersebut Arab menang, tetapi yang paling menarik adalah bahwa Abbasiyah menangkap pengrajin Cina, termasuk master pembuat kertas, seperti Tou Houan, dan membawa mereka ke Timur Tengah. Pada saat itu, kerajaan Abbasiyah membentang dari Spanyol dan Portugal di barat melalui Afrika Utara ke Asia Tengah di timur, sehingga pengetahuan tentang kertas yang menakjubkan itu menyebar jauh dan luas. Tak lama kemudian, kota-kota dari Samarkand, sekarang di Uzbekistan, hingga Damaskus dan Kairo telah menjadi pusat produksi kertas. Barulah setelah itu sejarah kertas dikenal lebih luas di Eropa pada tahun 1120, ketika bangsa Moor mendirikan pabrik kertas pertama di Eropa di Valencia, Spanyol, kemudian disebut Sativa. Dari sana, penemuan Cina ini diteruskan ke Italia, Jerman, dan bagian lain Eropa. Kertas membantu menyebarkan pengetahuan, yang sebagian besar